Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Siti Mariam Nur Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tentang praktik langkah-langkah supervisi akademik sebagai bentuk pengembangan diri bagi guru di sekolah dalam peningkatan kompetensi guru. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebaliknya Bu Maria. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Jadi percakapan kita sekarang ini adalah tahapan percakapan praobservasi ya Pak ya. Baik. Seperti pada obrolan sebelumnya kan saya sudah minta izin ke Bapak untuk melakukan supervisi di kelas Bapak dalam praktik supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, yang keduanya observasi, dan yang ketiganya pasca observasi. Untuk tahap pertama ini adalah praobservasi. Percakapan kita tujuannya untuk mengetahui rencana Bapak tentang pembelajaran di kelas, gitu ya Pak ya. Baik Pak, sebelumnya saya akan sampaikan tentang supervisi akademik ini. Jadi tujuan supervisi akademik di sekolah itu sebetulnya untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan bagi guru-guru di sekolah. Jadi lebih ke pengembangan kompetensi guru yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guru tersebut. Nah, sekarang saya ingin menanyakan nih ke Bapak tentang rencana Bapak untuk observasi nanti. Kira-kira apa yang mau Bapak kembangkan? Dari keempat kompetensi guru yang kita ketahui itu ada pedagogik, kepribadian, dan sosial dan profesional. Kira-kira mana yang mau Bapak kembangkan dalam observasi nanti? Mungkin sesuai rencana dan juga sesuai keadaan ya Bu di sekolah kita, terutama untuk kelas saya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8. Kebetulan siswa-siswinya cenderung kurang aktif gitu ya, sehingga saya pribadi memutuskan untuk mengembangkan di bidang pedagogiknya Bu. Iya, baik. Ya, seperti itu. Jadi lebih ke karakteristik siswanya ya kita karakteristik. Mengetahui karakteristik dari siswanya karena Bapak melihat ada anak yang kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran. Nah, betul seperti itu Bu. Iya. Baik Pak, dari percakapan awal kita ini ya, apa yang Bapak harapkan tujuan dari percakapan kita ini, yang Bapak ingin dapatkan gitu dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan tentunya nanti dari hasil ini ya, pembelajaran akan mungkin siswa-siswinya akan lebih aktif, dan juga mungkin saya lebih mudah gitu untuk bisa menentukan cara apa yang tepat untuk melakukan pembelajaran di kelas, sehingga siswa bisa berperan aktif, dan juga peran guru sebagai fasilitator dan siswa yang benar-benar atau betul-betul belajar di kelasnya. Jadi saya simpulkan dari tujuan Bapak ini percakapan kita, yang pertama ingin menemukan cara yang tepat agar aktivitas anak-anak di kelas itu lebih meningkat begitu ya. Dan kita juga bisa mengoptimalkan tugas kita sebagai fasilitator di kelas. Seperti itu Bu. Nah, jadi sebelum ke sana ya Pak, saya ingin tahu nih dari rancangan pembelajaran Bapak RPP yang sudah Bapak kembangkan itu, materi apa yang akan Bapak sampaikan? Kebetulan sekarang di kelas 8 itu sedang berjalan mengenai materi tentang teks puisi, dan kebetulan sekarang merupakan pertemuan untuk penyusunan atau berlatih menyusun sebuah teks puisi. Iya.
seperti itu, Bu. Berlatih menyusun teks puisi ya. Kira-kira strategi apa yang sudah Bapak siapkan di RPP? Mungkin untuk model ya, Bu. Ya, model yang digunakan untuk, kebetulan kan ini menulis ya. Ya. Menulis, jadi model yang digunakan atau strategi yang digunakan itu PJBL atau Project Based Learning, karena ini berkaitan dengan project sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk dari masing-masing siswa, yaitu produknya sebuah puisi. Ya, dari siswa nanti menghasilkan sebuah puisi dengan tema mungkin nanti ditentukan untuk temanya seperti itu. Iya, betul. Project based learning ya Pak. Jadi hasil akhirnya itu nanti berbentuk produk Sebuah puisi. produk. Ya, puisi. Nah, langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa? Oke, langkah-langkah pembelajarannya mungkin secara intinya aja ya Bu ya. Iya. Oke, yang pertama ya seperti biasa kita pembukaan dan sebagainya, lalu menanyakan kabar siswa, terus memancing pengetahuan siswa mengenai pemahaman tentang teks puisi. Nah, selanjutnya siswa akan diberikan stimulus, rencananya mungkin nanti bisa guru sebagai model untuk membacakan sebuah puisi, ataupun nanti bisa ditayangkan melalui sebuah video. Itu sudah disiapkan juga, itu untuk merangsang dan siswa untuk bertanya mengenai penayangan video ataupun secara langsung nanti pembacaan puisi. Mereka bertanya tentang apa saja mungkin ketika penyusunan sebuah puisi, bagaimana puisi bisa menjadi seperti itu. Terus lagi nanti pertemuan berikutnya juga kan nanti siswa diharapkan bisa untuk menyampaikan atau membacakan sebuah puisi ya minimal di depan kelasnya gitu ya. Puisi yang dibuatnya nanti disampaikan oleh mereka sendiri. Itu mungkin untuk pertemuan berikutnya. Tapi untuk sekarang seperti itu, nanti akan menanyakan bagaimana proses dan siswa mengobservasi gitu ya, bagaimana proses pembuatan dari sebuah puisi tersebut. Lalu setelah itu peserta didik mengonstruksikan ide penyusunan rencana pembuatan teks puisi. Peserta didik juga mencatat setiap tahapannya, bagaimana apa saja tahapannya, dimulai dari mungkin penentuan tema, lalu menentukan diksi, rimanya mau seperti apa, tipografinya seperti apa. Selanjutnya dan mungkin nanti temanya sudah ditentukan Bu oleh saya sendiri agar tidak terlalu jauh kemana-mana. Terus lagi peserta didik melakukan observasi terkait tema yang sudah ditentukan oleh mereka sendiri. Nah, pada akhirnya siswa dibimbing mungkin oleh saya nanti bagaimana cara menulis puisi mungkin di awalnya, karena ini melatih dulu secara bergantian, satu siswa satu bait puisi. Nah, nanti disambungkan dengan siswa yang lainnya sehingga menjadi satu buah puisi. Ya, satu buah puisi yang utuh. Itu untuk pelatihan, nanti produknya mungkin nanti beda lagi. Satu siswa satu puisi seperti itu. Oh iya. Wah, bagus sekali ya Pak, menarik sepertinya yang akan Bapak sampaikan ke anak-anak itu luar biasa. Kayaknya akan membuat anak-anak aktif itu di kelas ya. Tadi Bapak kan bagus sekali tuh sudah mempersiapkan, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tadi dengan memberikan tema yang disukai anak-anak gitu ya. Berarti itu berdasarkan karakteristik anak ya. Dari apa sih? Minatnya mungkin ya, berdasarkan minatnya temanya mau apa. Kan setiap anak itu karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin minatnya ada yang ke olahraga, ada yang ke seni dan sebagainya. Makanya dalam pembuatan puisi nanti Bapak memberikan fasilitas pada anak-anak agar temanya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Dan itu sudah luar biasa Pak, bagus sekali. Nah, mudah-mudahan nanti di lapangan anak-anak senang sekali ya membuat puisinya. Iya. Jadi kondisi kelas sekarang itu Pak, sebelumnya yang Bapak amati itu kondisinya seperti apa anak-anaknya? Berdasarkan karakteristik. Ya, berdasarkan karakteristik anak-anaknya, siswa-siswinya di kelas. Mungkin untuk saat ini karena sudah beberapa kali pertemuan juga, siswa cenderung kurang aktif di kelas sehingga pembelajaran menjadi satu arah.
Ya, hanya guru saja Teacher mungkin center ya. jadi teacher center. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba untuk menerapkan model ini dan juga ingin ada apa tadi, jadi siswa yang menentukan temanya mau seperti apa dan sebagainya, sehingga mereka juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Iya, bagus. Jadi harapan yang Bapak inginkan itu, kelas yang Bapak ajar sekarang itu harapannya seperti apa? Apa yang ditunjukkan oleh anak-anak saat pembelajaran? Ya, harapannya mereka bisa berperan aktif, apa yang disampaikan, instruksi yang disampaikan oleh guru, mereka bisa mengikuti. Ya, meskipun kemampuan siswa berbeda-beda, kita juga harus bisa memahami itu, tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk menginstruksikan dan mungkin siswa bisa menjalankan instruksi yang disampaikan, dan juga mereka bisa berperan aktif, bertanya jawab dan sebagainya. Ada apa diberikan umpan, dia bisa bertanya kembali atau memberikan tanggapan dan sebagainya, sehingga kelas menjadi ramai, ya? menjadi hidup. Iya. Ya, semuanya menjadi. Jadi tidak satu arah lagi, Betul, mungkin ya, jadi betul. student center yang kita harapkan. Ya, itu harapannya menjadi student center itu. Jadi peran kami guru betul-betul hanya sebagai fasilitator nantinya. Harapan saya seperti itu. Nah, itu bagus sekali Pak. Itu apa yang Bapak rancang itu sebetulnya sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu harus berpusat kepada anak ya. Jadi jangan guru terus yang memberikan materi, tapi biarkan mereka menggali potensinya, menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan begitu. Jadi lebih ke student center lah ya, dan harus sesuai juga dengan kodratnya ya, kodrat Ya, betul. diri, kodrat alam, dan kodrat zamannya untuk yang sekarang. Nah, ini untuk penilaiannya Pak ya, kira-kira penilaian apa yang akan dilakukan dalam pembuatan puisi? Penilaiannya yang pertama mungkin nanti ada penilaian proses dan hasil pembelajarannya. Yang pertama ada penilaian sikap, lalu penilaian sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya. Seperti itu. Jadi semua nanti sudah ada jurnalnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya mungkin nanti. Jadi pembelajarannya ketika proses penilaiannya ada dilaksanakan ketika proses pembelajaran, dan juga hasil akhir nanti mungkin mengenai materi dan juga hasil dari proyek tadi, itu berupa puisi. Jadi untuk sikap, instrumen penilaiannya berbentuk penilaian diri atau jurnal. Ya. Untuk pengetahuan mungkin dilihat dari hasil puisinya. Gitu. Untuk pengetahuan dari apakah puisi tersebut, kan ada beberapa aspek ya, kriteria ya, ada beberapa aspek penyusunan puisi tersebut. Harus ada memuat judul, pengarang, tipografi, titik mangsa penulisan. Lalu nanti disesuaikan. Kalau misalkan hanya ada memuat 4 aspek, berarti penilaiannya 100, 3 aspek dan sebagainya. Nanti disesuaikan dengan aspek-aspek yang ada di puisi tersebut. Kalau keterampilan mungkin dari bentuk puisinya ya, nanti dilihatnya dari hasil produknya mungkin ya. Ya, untuk keterampilan itu dari produknya. Dan juga nanti mungkin ada pembacaan puisi dari siswanya. Nah, nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya itu. Iya. Nah, bagus Pak. Jadi menurut Bapak nih ya, kok dari kompetensi Bapak tentang mengenali karakteristik peserta didik itu, dari penilaian diri Bapak sendiri, kalau ada level 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di level mana? Mungkin 7 ya. 7. Ya, level 7. Setelah kegiatan ini pengennya meningkat sampai ke level berapa kira-kira? Ya, minimal ada peningkatan di 8 sampai 9, 8 ya. Harapannya setelah kegiatan supervisi apa? Harapannya mungkin untuk saya pribadi bisa lebih memahami karakteristik siswa, lalu bisa belajar sesuai dengan keinginan dan juga pemahaman siswa maunya seperti apa, sehingga terjadi
pembelajaran yang berpusat kepada siswa seperti itu. Lalu juga berikutnya harapan saya setelah supervisi ini siswa bisa menjadi lebih aktif, lebih proaktif di kelas. Tidak hanya dia memperhatikan guru, tetapi nanti ada dua arus ya, dua arah. Ada dua arah proses pembelajaran sehingga kelas tidak membosankan seperti itu. Baik. Jadi kapan Pak kita bisa melakukan supervisi di kelasnya? Bapak rencanakan di kelas berapa? Kebetulan saya ada kelas di kelas 8A. 8A. Ya, di kelas 8A. Jam hari apa ya Pak? Mungkin hari Kamis ya. Hari Kamis. Oh. Hari Kamis jam ke-3-4. Iya, jam ke-3 dan 4. Untuk jam pembelajarannya Pak berapa jam pembelajaran? Waktunya, untuk waktunya. 1 jamnya. Berapa jam pembelajaran kalau di RPP kan? Untuk keseluruhan sih mungkin untuk 6 jam pembelajaran ya. Dalam satu pertemuan atau dibagi dua? Dalam satu pertemuan nanti ketika supervisi berapa jam? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Nanti ketika izin ya Pak, nanti ketika Bapak melakukan pengajaran di kelas, saya akan mencatat hal-hal yang saya temukan, baik itu dari sikap anak-anaknya, karena saya fokusnya nanti sesuai dengan yang Bapak inginkan tentang mengenali karakteristik peserta didik. Jadi nanti saya akan fokus mengobservasi bagaimana aktivitas anak-anak di kelas. Nanti izin mencatat dan memfoto beberapa kegiatan yang Bapak lakukan di kelas. Ya, tadi sesuai dengan harapan Bapak ingin membuat siswa aktif dan pembelajaran menjadi student center sehingga kelasnya menjadi hidup ya, terjadi komunikasi dua arah dan pengetahuan itu bisa didapatkan oleh anak-anak sendiri dengan bantuan kita yang fungsinya kita hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Ya, mudah-mudahan nanti ketika praktek di lapangan tercapai ya Pak tujuannya. Ya. Dan lancar. Amin. Ya. Baik Pak, terima kasih. Baik. Cukup untuk percakapan pertama ini. Siap. Kita akhiri, nanti kita sepakati kapan untuk percakapan pasca observasinya. Langsung setelah observasi saja ya. Baik Bu. Kita langsung ngobrol lagi untuk melakukan refleksi. Ya. Ya. Terima kasih ya Bapak waktunya. Silakan beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Siap berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sunnah. Sampurasun. Sampai Duduk kembali. baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masihnya dalam teks puisi ya, masih dalam teks puisi. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai teks puisi. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menulis sebuah teks puisi. Sebuah sungai membatasi kita. Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, bagus ya. Oke, Bapak ingin ada seseorang yang membacakan hasil karyanya di depan. Ya, oke, siapa kira-kira yang ingin membacakan di depan? Silakan. Oh, ya. Nenda ya. Oke, silakan Nenda maju ke depan. Oke, bukan teman-teman di depan.
kucinta, engkau kini sudah merdeka. Negeri yang kucinta, damaiku di pelukmu. Asa yang kudamba, hati damai nan terasa. Setia sukata tanah air tercinta, ingin ku dekat dalam pelukmu. Takkan henti, takkan mati, ingin ku dekat dalam pelukmu. Merdeka harga mati, asa selalu akan kujaga sampai hari membibit tua. Oke, beri tepuk tangan. Untuk di rumah, kalian silakan berlatih membaca puisi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan praktik membacakan puisi di depan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup itu saja dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Ya, Bu. Kemarin kita sudah melakukan praktek pembelajaran ya di kelas dan saya sudah mengobservasi Bapak. Nah, rencananya pembicaraan kita kali ini adalah tahapan pasca observasi, di mana kita akan merefleksikan hasil observasi saya terhadap pembelajaran Bapak ya. Jadi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih bagaimana Bapak perasaannya setelah saya observasi. Setelah diobservasi kemarin ya Bu, alhamdulillah saya merasa senang dan lega juga ketika sudah selesai observasinya. Iya. Ya biasanya kalau mau diobservasi kan suka gugup ya, nervous gitu ya. Nah, tapi kita dengan praktek coaching ini mudah-mudahan tidak menjadi seperti itu lagi karena kita bukan bertujuan untuk mencari kekurangan-kekurangan kita, tapi apa yang mau kita kembangkan. Nah, kira-kira Pak dari pembicaraan kita ini, karena waktunya kita sebentar nih, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita? Mungkin tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan ini yaitu tentang bagaimana penguasaan di kelas, penguasaan anak-anak agar tertarik terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Mungkin itu Bu. Oh, jadi yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini tentang bagaimana Bapak bisa menemukan cara untuk mengelola kelas supaya bisa menarik perhatian anak-anak untuk belajar secara aktif tentunya ya Pak ya. Nah, baik Pak. Sekarang kita identifikasi dulu ya Pak ya. Dari praktek yang sudah Bapak lakukan itu, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bapak ada di level berapa? Mungkin kalau setelah kemarin praktek di level mungkin 7 atau 8 mungkin Bu ya. 7 atau 8 ya Pak. Kenapa Bapak memilih di level 7 atau 8? Karena ya pembelajarannya belum puas gitu untuk pembelajarannya, karena ada beberapa anak yang memang tidak bisa ya, mungkin belum bisa dikondisikan sehingga mungkin kita belum bisa dapat mengakomodir keinginan anak-anak itu gitu, sehingga ada beberapa anak yang memang belum bisa dikondisikan secara maksimal seperti itu. Oh begitu ya Pak. Ya memang saya juga setelah observasi saya lihat ada 3 orang anak itu yang tidak terlihat kurang antusias ya. Betul. Apalagi setelah ditampilkan di awal-awal pembelajaran semuanya terlihat antusias, tapi ketika Bapak sudah ke materi itu suruh mengamati bahan bacaan dan sebagainya, itu ada 3 anak yang kurang fokus ya, diantaranya ada Ramlan, Ruslan sama Ilyas ya waktu itu teh. Berarti ketiga anak itu ya mungkin bukan hambatan, mungkin ya nanti kedepannya bisa ada solusi lain mungkin untuk pembelajarannya. Kira-kira Bapak punya solusinya nggak untuk ketiga anak tersebut? Mungkin dengan metode pengajaran yang berbeda, anak tersebut
bisa lebih aktif lagi. Ya, karena kan kemarin pembelajaran mungkin mereka hanya diam, duduk di bangku dan Iya. memperhatikan apa yang disampaikan. Mungkin yang lain ketika ditanyakan ikut aktif berbicara, tapi mereka merasa tidak tertarik, mungkinnya belum tertarik. Nah, mungkin kedepannya bisa saja tidak hanya selalu di kelas untuk pembelajarannya, mungkin bisa dengan menggunakan metode-metode yang lain. Ya, berarti solusinya Bapak sudah temukan dengan menggunakan metode yang lain Ya. ya. Nah, kira-kira ke depannya Pak, rencana untuk terutama nih untuk mengaktifkan keseluruhan siswa di kelas, rencananya apa yang mau Bapak lakukan? Mungkin untuk rencananya yang akan saya lakukan akan melaksanakan pembelajaran. Kan saat ini mungkin pembelajaran tidak hanya terpaku di dalam kelas saja, dan mungkin saya akan membawa mereka di tempat-tempat yang sekiranya memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan mendapatkan suasana baru gitu ketika pembelajaran di luar kelas. Dan mungkin dengan metode yang berbeda juga, ketika metode tersebut pas atau cocok digunakan di luar kelas, ya bisa saja mereka menjadi lebih aktif. Anak yang 3 orang itu. Kemarin itu Bapak menggunakan metode apa ya Pak? Waktu Kemarin itu menggunakan teks deskripsi ya? Bukan, membuat puisi ya? membuat puisi. Ya, Metode pembelajarannya menggunakan proyek. berbasis proyek. Berbasis Oh iya, proyek. betul ya. Ya. Jadi yang Bapak gunakan sebelumnya itu metode proyek Jadi dalam menghasilkan membuat puisi. produknya sebuah puisi. Nah, kira-kira itu metode yang seperti itu kira-kira sudah baik atau ada metode lain yang bisa lebih baik dari itu nggak menurut Bapak? Kalau sejauh ini sih menurut saya untuk pembuatan sebuah puisi, karena memang bahasa Indonesia untuk kelas 8 itu kan berbasis teks ya semuanya, jadi anak diharapkan semuanya bisa membuat teks, jadi ada produknya, ada hasilnya. Mungkin untuk sejauh ini yang saya ketahui, yang saya pahami bahwa itu lebih efektif untuk digunakan dalam penulisan, terutama dalam penulisannya. Karena penulisan ada tahapan-tahapannya, nah kebetulan penulisannya kan di akhir. Nah, itu mungkin lebih efektif untuk proyek itu gitu. Untuk Ya tadi kan Bapak itu menggunakan metode proyek. Betul. Nah itu kira-kira nanti untuk rencana kedepannya prioritasnya itu apakah mengganti metode dengan materi yang sama tentunya ya, mengganti metodenya atau ada hal lain yang harus Bapak perbaiki rencananya, Untuk atau metodenya itu saja, misalkan udahlah proyek aja cuman ada treatment yang lain yang dimasukkan mungkin untuk metodenya sih tetap ya. saya pikir itu lebih efektif untuk penulisan, tapi mungkin treatmentnya untuk menggugah mereka bisa lebih aktif di pembelajaran, mungkin itu yang akan digali lebih dalam mungkin Bu. Ya, untuk penulisan kan lebih ke sana gitu, menghasilkan sebuah produknya. Bisa Bapak sebutkan nggak tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan Ketika mau memulai pembelajaran itu? Misalkan membuat rencana pembelajaran dulu apa? ya kalau mungkin yang pertama Tahapan-tahapan yang mau dilakukan. tahapan-tahapan yang akan dilakukan mungkin dari rencananya betul, rencana pembuatan RPP, rencana pembelajarannya, kemudian mempersiapkan alat yang diperlukan untuk proses pembelajaran tersebut. Setelah siap semuanya baru dilaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah disiapkan. Ada nggak Pak orang yang bisa Bapak ajak diskusi atau berbagi pengalaman tentang praktik pembelajaran yang dirasa sudah lebih baik dari yang Bapak lakukan? Ya tentunya ada tentunya selain rekan sejawat dan satu bidang juga dengan saya, guru bahasa Indonesia, ada juga Bu Leni, dan mungkin untuk saat ini ada juga Bu Maryam. Mungkin untuk secara secara menyeluruh untuk proses pembelajarannya mau seperti apa, bagaimana sih yang terbaik untuk proses pembelajaran seperti itu. Ya, jadi proses pengembangan dirinya juga ya sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Untuk perbaikan kedepannya Bapak akan melakukan diskusi dan sharing dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah tentunya. Betul. Selain di sekolah Pak, ada lagi nggak
Untuk kegiatan-kegiatan itu di luar sekolah ada mungkin yang setiap bulan dilaksanakan, di kegiatan MGMP juga sering dilaksanakan, dan itu juga berkaitan dengan proses pembelajaran. Biasanya ada pembahasan itu bagaimana ada kendala di sekolah dan sebagainya. Terus ketika ada metode-metode baru disampaikan oleh pemateri-pemateri yang ada di MGMP. Baik Pak, ini ya Pak, supaya strategi tadi rencana yang Bapak sudah rencanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal, mungkin Bapak sudah menjadwalkannya. Kira-kira ada nggak orang yang bisa diajak untuk membantu komitmen Bapak itu agar bisa berjalan dengan, misalkan untuk mengingatkan lah. Ada. Ya, Ada, siapa ya. Pak? Bisa Mungkin Bu Maryam nanti bisa mengingatkan Iya. saya untuk lebih baik lagi ke depannya, saling mengkoreksi apa yang perlu diperbaiki gitu untuk ke depan. Oh iya, lupa saya tuh ada satu lagi pertanyaan nih. Ukuran dari keberhasilan Bapak itu apa? Ya, tentunya ada perubahan. Yang pertama dari sikap siswa terhadap proses pembelajarannya, mungkin lebih lebih aktif lagi. Terus selain dalam proses, mungkin nanti bisa berpengaruh juga terhadap hasilnya mungkin akan lebih baik lagi, seperti itu. Ya, yang paling penting sih mereka lebih respon terhadap pembelajaran yang disampaikan. Langsung ke tanggung jawab. Nah, baik ya Pak, untuk selanjutnya, nah tadi kan Bapak sudah menyampaikan rencana yang akan Bapak lakukan. Yang pertama itu tadi akan membuat perencanaan lebih matang ketika sebelum melakukan pembelajaran di kelas, kemudian mengadakan diskusi dengan rekan-rekan sejawat dan aktif di kegiatan MGMP juga. Supaya pengetahuannya bertambah ya. Nah, rencananya itu dan ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan adalah terjadinya perubahan sikap dari siswa terhadap materi pembelajaran dan hasil pembelajarannya juga lebih meningkat. Nah, ini untuk tindak lanjut dari pembicaraan ini, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Tindak lanjutnya yang akan saya lakukan setelah pembicaraan ini mungkin akan memperbaiki yang pertama dari perencanaan, yang kedua dari pengelolaan kelas tentunya, agar siswa lebih aktif lagi dan lebih baik lagi untuk hasil pembelajarannya. Selain itu lebih aktif lagi dengan lebih aktif berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, baik dengan guru sama mapelnya ataupun guru yang berbeda, dan juga akan lebih aktif mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin yang ada, yang bisa terus juga lebih aktif di MGMP-nya juga. Ya. Jadi tadi ya rencana tindak lanjutnya itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab Bapak terhadap rencana yang sudah tadi Bapak sampaikan. Nah, nanti saya tunggu perkembangan berikutnya ya Pak, nanti kita ngobrol lagi. Baik Bu. Ya, terima kasih Pak waktunya. Sama-sama. Ya, saya cukupkan dulu percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan bisa terjadi perubahan nanti ya di kelas Bapak. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya, langsung aja. Jadi gini Bu, hasil pengamatan saya sepintas, hasil observasi saya bahwa untuk kegiatan coaching ya, coaching terutama dalam supervisi akademi, lebih banyak latihan lagi lah, lebih banyak latihan, terutama dalam alur coachingnya, alur kita, supaya bagaimana, supaya lebih sistematis. Iya. Jadi nggak balik lagi ke pertanyaannya ke situ, balik lagi. Jadi mengarahkannya, tuntunannya sesuai dengan alur aja lah. Ya. Kan alurnya udah jelas ya. Untuk pertanyaan juga ada. Ya. Tinggal lebih banyak Berlatih. latihan sih sebetulnya, banyak latihan. Dengan ya. banyak latihan kita nanti akan lebih Terampil. lebih terampil lagi. Sebetulnya alurnya sudah sesuai. Cuman ada yang diulang mungkin. Ada beberapa step yang diulang lagi. Iya. Itu aja sih. Iya. Terima kasih Bapak. Good job. Semangat untuk tetap berlatih ya. Oke. Kita sama-sama belajar, Iya. sama-sama
melatih keterampilan kita agar pengembangan diri kita lebih baik lagi. Terima kasih Bapak ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti